wa likulli niyatin sholihah wa ila hadrin nabil mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk yang kedua kita akan sedikit membaca sholawat ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Kita langsung saja ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacaan sholawat tadi kita diakui ataupun diberikan syafaat oleh Nabi SAW nanti di yaumil qiyamah. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri yang pertama yaitu Bapak Irwan Agustian ya. Beliau dosen UIN, menjalankan bisnis PT BES ini. Beliau sudah mendapatkan 1 buah handphone, 1 buah motor gratis, juga penghasilan jutaan rupiah. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya panggilkan Bapak Irwan Agustian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Bapak Irwan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas hidayah dan inayahnya. Kita bisa berkumpul, kita bisa bersama-sama. Bagaimana kita berpikir menjadi orang-orang sukses di PT BES. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan beliau sehingga insya Allah kita mendapatkan syafaatnya. Kepada jamaah para pejuang anti riba, saya untuk memberikan semangat kepada diri saya dan kawan-kawan pejuang anti riba di Zoom meeting malam ini. Kita mulai dulu. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Merdeka. Merdeka. Apa kabar? Jawabannya alhamdulillah merdeka. Alhamdulillah. Oke, sinergi. Go berkah. Berkah no riba. Go berkah no riba. Ya. Perkenalkan saya dengan Irwan Agustiansa, namun orang memanggil saya Irwan Haudi. Alhamdulillah saya menjalankan perusahaan di BES Corporation ini. Dulu namanya PT BES Syariah, sekarang BES Corporation, tapi sama ya. Bandung Eko Sinergi Teknologi. Bandung Eko Sinergi Teknologi. Tidak ada maksud saya bergabung di PT BES ini, yang pertama adalah ingin syiar dakwah. Karena kita tahu bahwa kita selamatkan masyarakat Indonesia, terutama orang Islam,
mereka supaya terhindar yang namanya riba. Mudah-mudahan dengan wasilah yang diberikan oleh perusahaan PT Best Corporation menjadi salah satu jalan kita menuju surga. Karena dikatakan barang siapa yang membela agama Allah, maka urusan dunia Allah akan mudahkan. Baik saudaraku, saya akan share screen dulu. Ya, ini lagi. Ya, sudah bisa terlihat Bapak Ibu semua? Sudah bisa terlihat? Selamat datang di seminar bisnis syariah PPKM. PPKM ini peluang percepatan kesejahteraan masyarakat. Kesempatan, ada sebuah harapan dan ada sebuah keinginan. Bagaimana peluang yang diberikan oleh PT Best ini atau Best Corporation menjadikan satu kesempatan buat kita semua ketika kita sudah bergabung di perusahaan PT Best, sehingga kita percepatan kesejahteraan terutama untuk keluarga kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam waktu setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Amin. Insya Allah dengan perjuangan yang tentunya dimaksimalkan oleh kita semua, sehingga kita mau bersemangat atau keluarkan internal spirit kita. Insya Allah dengan kita selalu berharap dan punya keinginan, maka di situ Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki. Nah, saya setuju ini PPKM ini peluang percepatan kesejahteraan masyarakat, bukan yang kemarin itu namanya apa itu COVID itu, saya tidak pernah hafal definisi PPKM dan saya tidak mau tahu tentang yang kemarin apakah itu benar atau tidak, wallahu alam. Cuman yang pasti saya tetap bersemangat bagaimana kita selalu ikhtiar dan kita syiar dakwah. Ini saya tadi sudah disampaikan oleh Kang Rohman, saya adalah seorang dosen. Sebenarnya dosen saya S2 saya linguistik dan administrasi pendidikan. Dan alhamdulillah saya jalankan PT Best ini kurang lebih 5 bulan. Saya meraih motor 20 juta. Dan penghasilan saya selama 5 bulan kurang lebih 15 juta. Slide-nya tidak kelihatan, Pak. Ya? Slide-nya tidak kelihatan. Slide-nya tidak kelihatan. Ya. Keren sirnya. Tidak kelihatan di mana, Mas? Belum kebuka. Oke. Sudah. Sudah, Pak? Belum, Pak. Belum. Share. Udah, Pak? Belum. Belum lihat. Tekan. Tadi saya tadi sudah share. Share kan? Share. Oke. Ya, Kang. Berapa? Sudah? Ya, Pak, sudah. Sudah ya? Ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, tadi sudah disampaikan oleh moderator Kang Rohman. Saya menjadi seorang dosen 16 years, selama 16 tahun. Dan dunia saya, dunia pendidikan, saya jalankan PT Best ini karena ada syiar dakwah. Awalnya begitu. Saya ambil syiar dakwah ini go berkah noriba, alhamdulillah atas pertolongan Allah. Allah mudahkan
perjuangan saya, dan saya alhamdulillah sudah bentuk Bismillah Sukses Sinergi. Alhamdulillah jaringan kami Bismillah Sukses Sinergi ini semakin banyak. Mudah-mudahan dalam waktu sebelum Desember saya sudah bisa meraih motor, sudah bisa meraih mobil, mohon maaf. Mobil. Masya Allah. Doakan semua, mudah-mudahan saya juga doakan. Amin. Mendoakan kepada yang lain tetap semangat dan tetap untuk prospek. Insya Allah. Ya, saya selama 5 bulan dapat motor 20 juta. Kemarin juga diklaim dapat 1 juta handphone. Dan penghasilan saya selama 5 bulan kurang lebih 15 juta. Oke, kita akan jelaskan sesi pertama adalah mindset dan paradigma bisnis. Kita tahu mindset ini adalah sebenarnya pola pikir. Pola pikir orang-orang sukses itu seperti apa sih? Maka kalau kita ingin sukses di PTBS, maka kita rubah mindset kita rubah pola pikir kita, maka di situ kalau kita punya keinginan dan punya target dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, saya harus berhasil, saya harus memaksimalkan ikhtiar saya dongkrak kesemangatan saya, maka di situ insya Allah akan ada jalan. Saya teringat 5 mindset yang harus dimiliki orang sukses. Nama-nama besar dalam dunia entrepreneurship yang kita tahu seperti Elon Musk atau Bill Gates tidak mencapai sukses mereka dalam waktu semalam. Sebaliknya mereka melewati perjalanan panjang dan berliku selama prosesnya. Bisa dipastikan orang-orang sukses seperti mereka memiliki pola pikir yang kuat sehingga berhasil mencapai puncak karirnya. Sederhananya, pola pikir bisa dilihat sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu berdasarkan sudut pandang pribadinya. Nah, meski setiap individu berbeda-beda, namun kita bisa melihat benang merah bahwa orang sukses memiliki cara berpikir yang positif. Hal tersebut sudah sepatutnya kita contoh. Untuk itu, tak ada salahnya kita mempelajari dan mengadopsi cara berpikir tersebut. Nah, yang pertama adalah memiliki target dan pengejaran. Cara paling realistis untuk sukses ialah benar-benar melakukan sesuatu. Benar-benar melakukan. Selain sebagai sebuah pencapaian, target-target tersebut juga dapat dilihat sebagai tantangan untuk meningkatkan kemampuan diri. Jadi ketika Bapak Ibu bergabung di perusahaan PTBS ini, maka Bapak Ibu harus punya target. Dalam waktu berapa bulan kita bisa mencapai motor? Dalam berapa bulan kita bisa mencapai mobil cash? Dan dalam berapa bulan kita bisa mencapai 1,67 miliar itu? Jadi harus punya target dan pengejarannya. Nah, yang kedua adalah selalu mau belajar. Orang sukses pastinya merupakan individu yang selalu mau belajar, terutama mengenai bidang yang digelutinya. Nah, bidang yang digelutinya adalah direct selling. Kita membantu, menyiarkan, memberikan informasi kepada masyarakat umum bagaimana mereka bisa terbebas yang namanya hutang dan terhindar riba, dan bagaimana mereka dalam waktu 1, 2, atau 3 tahun mereka bisa menjadi orang kaya berkah atau disebutnya OKB. Nah, sebab perkembangan teknologi atau ilmu pengetahuan menuntut kita sebagai seorang entrepreneur untuk selalu berinovasi. Jadi intinya, saudaraku, adalah bagaimana kita selalu mau belajar. Di situ kan sudah diberikan review bisnis atau clip chatnya. Dan kalau bisa sering-seringlah dibaca itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di dalam buku itu kan dijelaskan bagaimana legalitas perusahaannya.
Setelah itu produk-produknya atau product knowledge-nya. Kita kuasai product knowledge. Karena yang disampaikan produk-produk yang dari PTBS itu bagaimana ketika kita menyampaikan dan kita bisa mengilustrasikan, dan kalau bisa itu sudah ada testimoni yang sudah kita lakukan sebelumnya. Misalnya dalam hal kesehatan atau disebutnya Habspro atau LVN Collagen atau susu kambing. Nah, Bapak Ibu kan tentunya akan dirasakan dulu manfaat dari produk tersebut. Setelah itu diuji coba kepada masyarakat yang tentunya memerlukan produk-produk tersebut. Nah, terus yang ketiga, 5 mindset yang harus dimiliki orang sukses adalah yakin ambil keputusan. Yakin mengambil keputusan bukan berarti melakukan tanpa perhitungan. Orang sukses menganalisa informasi yang dibutuhkan sebelum menentukan pilihan. Bila pilihannya salah, mereka menjadikan sebab sebuah bahan pelajaran. Bagi mitra yang hari ini mengikuti Zoom meeting dan belum bergabung, ambil keputusan silahkan menggabungkan diri. Kenapa? Karena di situ nanti Bapak Ibu sudah akan lebih paham, akan lebih mengerti. Nah, terus yang keempat adalah tak pernah mengharapkan keberuntungan. Orang sukses mengutamakan usaha nyata dibanding sebuah keberuntungan yang tak pasti. Karena dengan begitu sesungguhnya kita lebih memiliki kontrol terhadap situasi yang dihadapi. Jadi kalau Bapak Ibu ketika bergabung atau bermitra di perusahaan PTBS, PTBS ini sudah menyiapkan banyak reward, ada 14 kemitraan. Nah, bagaimana ketika kita memaksimalkan usaha tersebut, usaha nyata, maka di situ dengan sendirinya kita akan mendapatkan reward-reward atau bonus yang diberikan oleh PTBS tadi. Intinya adalah tetap memaksimalkan untuk usaha nyata dan jangan melihat profit yang diharapkan. Tetapi ketika kita niatnya syiar dakwah, maka di situ insya Allah Allah akan bantu dan kita semangat untuk menyampaikan tersebut. Dan ketika menyampaikan tersebut pun jangan pula pilih. Kadang kan kita, ini orang punya duit nih, kayaknya mau gabung nih. Nah, kita prospek, jangan. Pokoknya berikan informasi yang baik, informasi yang bagus kepada siapapun. Ketika kita berinteraksi dengan mereka, mereka nyaman komunikasi dengan kita, kita sampaikan. Insya Allah, walaupun kita tidak closing di situ, kita punya dapat amal pahala. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah jaringan kita di bawah, insya Allah mereka pun akan bekerja. Ketika kita memberikan syiar dakwah, di bawah ternyata closingnya dari yang downline kita yang di bawah. Dan saya sering sekali, saya prospek kepada orang-orang yang notabene-nya secara finansial kayaknya tidak mungkin. Tetapi saya semangat menyampaikan informasi itu dan downline-downline saya berjalan, alhamdulillah, poinnya pun dari bawah tetap kita mendapatkan poin tersebut. Jadi maksud saya adalah orang sukses mengutamakan usaha nyata dibanding sebuah keberuntungan yang tak pasti. Nah, terus yang kelima adalah menjadi diri sendiri. Dengan menjadi diri sendiri, kita menjauh dari bayang-bayang individu lain yang mungkin saja justru membatasi diri dalam berkarya. Menjadi diri sendiri juga artinya kita menerima kekurangan yang dimiliki sambil berusaha memperbaikinya. Jadi mindset atau pola pikir ala orang sukses tersebut memang terdengar lebih mudah untuk diucapkan, namun bukan. Kembali kepada mindset dan paradigma bisnis ini, yang saya sampaikan tadi adalah 5 mindset yang harus dimiliki orang sukses. Pertama adalah memiliki target
dan pengejaran. Kedua, selalu mau belajar. Ketiga, yakin ambil keputusan. Keempat, tak pernah mengharapkan keberuntungan. Dan kelima, menjadi diri sendiri. Nah, di sini ilustrasinya adalah dampak COVID yang sudah kita rasakan. Kita masyarakat Indonesia khususnya punya problem, terutama adalah bagaimana kita mendapatkan penghasilan kita. Ketika mendapatkan penghasilan kita diberikan kesulitan atau diberikan problem oleh masyarakat atau oleh negara kita. Nah, di sini dampak COVID-19 salah satunya ada 3 juta orang di PHK. Nah, ini menurut data ya. Nah, terus ada 9,77 juta orang menganggur. Nah, jadi kembali lagi perusahaannya pilot, karyawannya di PHK atau dirumahkan, atau ada bahasa sekarang work from home dan lain sebagainya. Nah, terus ada 30 juta UMKM tutup. Nah, 46 perusahaan besar dunia bangkrut di tahun 2020. Nah, ini menurut data. Nah, terus mencapai pekerjaan semakin sulit. Nah, apa yang kita lakukan saat kita mendapatkan dampak COVID-19 ini? Nah, apakah Anda jelas? Karena dengan kita bermasalah dengan COVID-19 ini, maka permasalahannya masyarakat Indonesia adalah permasalahan ekonomi. Disebut tambahan penghasilan, jawabannya setiap kita yang memiliki kemampuan untuk memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita, maka kita maksimalkan bagaimana kita memiliki tambahan penghasilan. Hutang, ya hutang karena ekonomi ini semakin sulit, maka kadang masyarakat kita untuk makan pun mereka pasti kalau mereka dikasih jalan untuk hutang, terutama kan sekarang banyak orang-orang yang meminjamkan hutang atau disebutnya rentenir. Ini juga harus kita waspadai karena ini berhubungannya yang namanya riba. Nah, cicilan tentunya ini biasanya orang-orang yang sudah terjerat yang namanya dulu mengambil motor. Ketika mengambil motor harus dibayar tiap bulan. Terus juga mobil harus dibayar tiap bulan. Begitupun tempat tinggal. Tambah lagi terjerat riba. Jadi memiliki motor, mobil, rumah, kita berhubungannya dengan riba. Nah, sudah puaskah Anda dengan keadaan finansial Anda saat ini? Jawabannya kita belum puas dan kita harus memaksimalkan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi untuk keluarga kita, anak kita, keluarga besar kita, dan mereka bisa mendapatkan kebahagiaan. Terutama yang harus kita maksimalkan adalah bagaimana kita mendapatkan finansial yang jauh lebih maksimal. Nah, terus tentu setiap orang memiliki impian. Apa impian kita? Semisal liburan keliling dunia. Liburan keliling dunia ini orang-orang yang ingin mencoba mencoba bagaimana di negara-negara sana memaksimalkan untuk bergembira atau melihat keadaan di negara sana. Kalau saya jujur keliling dunia, I'm not interested, saya tidak tertarik. Ya, tapi kalau misalnya umroh haji, ya alhamdulillah sangat tertarik. Nah, ini impian kita tentunya sebagai umat Islam,
umroh dan haji. Nah, insya Allah di grup Bismillah Sukses Sinergi dan Prime Team ini, atau di Prime Team dan grup-grup yang lain, insya Allah kita akan terwujud umroh dan haji. Nah, terus apa impian berikutnya? Memiliki kendaraan pribadi. Nah, tentu bagi anak-anak muda yang memiliki kendaraan yang keren, seperti yang di slide ini, ya itu sah-sah saja. Tapi dengan catatan kita memiliki kendaraan, jangan sampai kita berhubungan yang namanya cicilan. Nah, memiliki mobil sport, jelas kita ingin memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita, maka kita memberikan mobil yang nyaman, dan mobil ini bisa dipakai untuk keluarga kecil dan keluarga besar kita. Memiliki rumah mewah. Bapak Ibu, ketika kita ingin mewujudkan rumah mewah, kira-kira dalam waktu berapa tahun kita memiliki rumah mewah tetapi dari hasil kerja? Jawabannya adalah kita pasti berhubungannya dengan kredit. Tetapi Bapak Ibu ini akan memberikan rumah atau luxury house, rumah mewah. Dan rumah mewah pun itu tergantung dari Bapak Ibu seperti apa desainnya. Nah, pesta pernikahan yang mewah, apa impian Anda? Nah, ini bagi anak-anak muda atau di grup ini yang belum menikah, ya itu sah-sah saja, kalian bisa memiliki pernikahan yang bagus, yang mewah, dan tentunya pernikahan ini kalau orang Islam itu harus sesuai dengan sunnah. Nah, apa impian Anda? Impian berikutnya, bisa berbagi lebih banyak seperti Insinyur Randu. Dengan kita selalu berinfak, dengan kita selalu bersedekah, maka di situ kita akan mendapatkan kebahagiaan untuk diri kita dan memberikan kebahagiaan untuk orang lain, dan kita akan diberikan kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu berinfak, bersedekah dan berzakat. Nah, apakah impian-impian Anda telah terwujud saat ini? Dari slide awal tadi, Bapak Ibu, apakah sudah mencapai impian-impian tadi? Memiliki rumah yang mewah, kendaraan yang keren, terus juga mobil sport, atau pernikahan yang mewah? Jawabannya adalah kita maksimalkan di PTBS ini bagaimana kita bisa mewujudkan impian-impian yang kita inginkan. Nah, bagaimana cara meraih semua itu? 1 atau 2 tahun saja, tanpa hutang, tanpa riba. Kira-kira ketika kita ingin memiliki impian tadi, kita ingin punya motor keren, kita ingin memiliki mobil sport, rumah mewah, bisa nggak kita mendapatkan itu semua dengan tanpa hutang, tanpa riba? Jawabannya sangat bisa. Jawabannya sangat bisa. Tapi ketika Bapak Ibu bekerja di perusahaan, bekerja di karyawan atau di pemerintahan, tetap untuk mendapatkan rumah mewah, mobil mewah, pasti hubungannya dengan namanya riba. Pasti. Tapi kalau kita bergabung di perusahaan PTBS dan PTBS memberikan reward-reward yang dahsyat, reward-reward yang luar biasa. Jadi jawabannya adalah bagaimana cara meraih semua itu 1 atau 2 tahun saja tanpa hutang, tanpa riba? Jawabannya adalah kita bermitra dengan perusahaan PTBS. Semisal Bapak seperti Pajero atau Fortuner, ya bahasa saat ini mungkin mobil mewah sebenarnya banyak, Pak. Bisa Alphard, ya, bisa Honda City,
Nah, ini misalnya kita menabung 1 juta. 1 juta sebulan. Kalau kita nabung 1 tahun, berarti 12 juta. Nah, kalau kita nabung 30 tahun, 360 juta. Sementara umur kita berapa? Jawabannya kita tidak mungkin untuk menabung sampai 30 tahun dan kita memiliki kendaraan tersebut. Kayaknya terlalu sulit ya dengan usia kita. Terus berapa tabungan Anda saat ini? Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikitnya kita semua memiliki tabungan. Karena tabungan ini adalah persiapan ketika ada sesuatu yang sifatnya mendadak untuk keluarga kita terutama. Nah, terus juga membangun aset, berapa modalnya? Nah, ini orang-orang high class, Pak. Bapak Ibu high class, misalnya membangun properti, ya, apartemen, kos-kosan, ruko, mall, dan lain sebagainya. Nah, ini orang-orang yang tentunya sudah high class, dan saya yakin mereka membangun aset-aset tersebut, mereka jarang sekali yang namanya tidak berhubungan dengan bank. Pasti bank yang akan memfasilitasi mereka ketika mereka membangun aset. Karena itu miliaran. Mungkin kalau apartemen bisa 1,2 triliun atau 900 miliar dan lain sebagainya. Ya, berapa modalnya? Jawabannya adalah modalnya sangat besar. Dan mereka ketika membangun aset tersebut, mereka berhubungannya pasti difasilitasi oleh yang namanya perbankan. Tapi kita bermitra di perusahaan PTBS, jangan sampai ketika kita membangun atau mendirikan satu proyek yang besar, jangan sampai kita berhubungan yang namanya riba. Nah, terus apakah ada cara membangun aset yang modalnya kecil tanpa resiko? Ya, jawabannya ya jelas ada, Pak. Bapak Ibu, apakah ada cara membangun aset yang modalnya kecil dan tanpa resiko? Jawabannya adalah bermitra di PTBS. Kenapa? Karena PTBS ini kita membeli produk itu kita pakai. Kita rasakan manfaatnya seperti apa, sehingga perusahaan ini memberikan jalan buat mitra-mitranya tanpa modal. Kenapa tanpa modal? Karena modal tersebut 2,1 juta itu kita dapat produk, dan produknya kita pakai, dan produk itu sangat bermanfaat sekali. Secara legalitas produk ini diakui oleh MUI, jadi ada legalitasnya, dan produk ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Seperti apa produknya? Nah, kalau Bapak Ibu misalnya lagi senang untuk bercocok tanam, maka ambillah eco farming, pertanian. Nah, kalau misalnya untuk kesehatan, ya ambillah produk-produk kesehatan. Jadi saya katakan adalah bermitra di PTBS kita tanpa modal. Kenapa tanpa modal? Karena 2,1 juta, kalau paling basic, paling kecil, yang basic itu, dan produknya kita pakai, dan produk tersebut yang 2,1 juta kita dapat produk senilai 3 juta. Maksudnya apa? 3 juta itu karena kita mendapatkan 12 box, dan produknya kita pilih, dan satu boxnya kalau kita jual itu 250.000 satu boxnya, kali 12 menjadi 3 juta. Sementara modal kita berapa tadi? 2,1. Berarti ada keuntungan berapa? 900.000. Nah, perusahaan ini memberikan jalan kepada mitra untuk menjalankan, mengembangkan bisnisnya. Saya sudah katakan, atau saya kadang sampaikan kepada yang saya prospek, saya katakan bahwa ibu atau bapak bergabung di PTBS ini tanpa modal. 2,1 juta itu bukan modal, tapi ibu bapak membeli produk. Apa bedanya ketika ibu bapak membeli produk kesehatan misalnya ke apotik?
Di apotek kita beli produk, setelah itu putus kan. Nah, apakah misalnya kita beli produk di apotek kesehatan, kita jual lagi ke masyarakat, apakah harganya akan lebih besar lagi? Jawabannya tidak bisa, harus sesuai dengan harga yang tapi kembali lagi masyarakat kan pasti belinya ke apotek juga. Tapi kalau di PTBS kita beli 2,1, kita diberikan 3 juta. Nah, tentu saja ada, bergabunglah menjadi mitra usaha bersama PTBS. Kepada calon mitra di Zoom meeting ini, segeralah untuk menggabungkan diri dan kalian ambil bagian usaha ini. Mudah-mudahan dengan mengambil bagian ini Allah akan bantu kalian menjadi orang kaya berkah. Insya Allah saya doakan. Mengapa harus PTBS? PTBS terbukti lebih dari 3.000 reward mobil cash dan lebih dari 100 rumah telah dibagi. Jadi kembali lagi, banyak yang sudah terbukti mereka bermitra di PTBS, mereka mendapatkan reward-reward yang telah disediakan oleh PTBS. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti kegiatan SLC, Spiritual Leadership Camp, itu Bapak Ibu bisa lihat di sana, mereka subhanallah, mereka sudah berhasil, banyak yang berhasil, lebih dari 3.000. Ya. Oke, proyek kemitraan bisnis. Nah, di sini ada komisi harian, ada komisi mingguan, ada royalti bulanan, dan reward senilai 1,67 miliar hingga 51.770 dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun saja. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bermitra di perusahaan PTBS, nah jelas di sini PTBS memberikan komisi harian. Atau misalnya Bapak closing atau Ibu closing yang levelnya level basic, maka perusahaan memberikan 400.000. Jadi komisi penjualan memberikan 20% kepada Bapak Ibu. Nah, tergantung level yang diambil oleh mitra yang akan mengembangkan bisnis tersebut. Level ini kan ada level basic 2,1 juta. Bapak Ibu dapat produknya 12 box dan itu milih produknya dan itu bisa mix, campur, silahkan. Maka di situ Bapak Ibu mendapat 1,67 miliar. Jadi hak usahanya adalah 1,67 miliar. Ada lagi level yang reguler. Nah, level reguler ini produknya mendapatkan 36 box dan produknya campur, mix. Nah, terus berapa hak usahanya? Hak usahanya dapatnya 3. Dapatnya 3. Jadi 1,67 miliar dikali 3. Nah, maka dapatnya 5 miliar 10 juta. Nah, terus juga ada yang bisnis. Bisnis ini, level bisnis ini dapat produknya 84 box. Dan produk ini mix juga, campur. Dan Bapak Ibu mendapatkan hak usahanya dapatnya 7. Jadi 1,67 miliarnya dikali 7, jadi 11 miliar 550. Nah, sampai ke 51 miliar 770 ini adalah level yang priority. Level priority ini Bapak Ibu mendapatkan hak usaha 31 hak usaha. Dan bagi mitra yang closing di 31 hak usaha, calon mitranya, maka Bapak Ibu mendapatkan poin langsung 31. Kembali lagi, ini bisa kita kerjakan dalam waktu 1 tahun sampai 5 tahun saja. Kita bicaranya jangan hari ini, tapi bicaranya nanti 1, 2, atau 3 tahun ke depan. Saya bergabung di perusahaan PTBS ini
mendapatkan motor itu kemarin diklaim ini, saya alhamdulillah hanya 5 bulan. 5 bulan saya dapat 20 juta. Dan alhamdulillah ketika saya closing ya dapat komisi penjualan ya 20%. Dan alhamdulillah ketika downline saya di bawah jalan, nah itu masuk juga bonus pasangan masuk ke saya. Oke. Nah, jadi tahapan yang diberikan oleh PTBS pertama adalah umroh atau motor senilai 20 juta. Jadi bagi orang Islam itu bisa diambil umroh, bagi orang yang Nasrani bisa diambil motor. Artinya perusahaan akan memberikan reward senilai 20 juta. Dan 20 juta ini langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu. Langsung. Kemarin pun saya alhamdulillah langsung ditransfer ke rekening saya. Nah, nanti tahapannya setelah ini 100 poin kiri kanan, nanti kita akumulasinya naik lagi poin ke 300 kiri kanan. Berapa? Mokes 150 juta. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memaksimalkan prospek atau menduplikasi downline-nya yang di bawah, maka poin akumulasinya dari bawah tetap akan terbantu. Maka sekarang bagaimana Bapak Ibu tetap semangat mensiarkan dakwah dan semangat untuk menduplikasi, sehingga yang di bawah tetap juga berjalan dan poinnya tetap nanti akan masuk ke kita. Artinya poin tersebut itu berjamaah 150 juta. Setelah itu nanti akumulasinya kalau sudah dapat 150 juta, nah itu nanti kita tingkatkan, maksimalkan untuk menduplikasi teman-teman kita di bawah atau kita prospek setiap hari. Maka kalau kita sudah mendapat poin 1.500 kiri dan kanan, maka kita akan diberikan oleh perusahaan Big Mokes senilai 500 juta. Nah, 500 juta ini ketika Bapak Ibu misalnya memiliki hutang atau misalnya Bapak Ibu pernah punya mobil dan mobil itu masih cicilan, ketika itu Bapak Ibu mendapatkan 500 juta, mobil yang kemarin masih cicilan dapat 500 juta, maka 500 juta itu adalah bayarkan kepada cicilan mobil yang sedang Bapak Ibu cicil. Kenapa? Karena perusahaan ini adalah membantu supaya yang kita sedang reward tersebut, maka kita bayari hutang tersebut. Nah, nanti ada nilainya berapa? Misal dari 500 juta, Bapak Ibu misalnya melunasi 200 juta, ada 300 juta lagi, nah itu terserah mau beli mobil Expander, Innova, atau yang second juga tak masalah. Nah, terakhir adalah nanti Bapak Ibu kalau pengejaran poin sampai 3.000 kiri dan kanan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan rumah senilai 1 miliar. Nah, tahapan-tahapan ini 20, 150, 500 sampai 1,1 miliar ini totalnya adalah 1,67 miliar. Dan ini adalah ada di reward plan C. Nah, ini sudah otomatis Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mendapatkan poin-poin tersebut dan itu dibantu dari bawah, itu akumulasinya nanti ke atas. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya membangun rumah habisnya hanya 600 juta atau 700 juta, tetap perusahaan akan memberikan 1 miliar. Jadi ketika sudah poinnya 300 kiri kanan, langsung nanti perusahaan akan mentransfer 1,1 miliar ke rekening Bapak Ibu. Tentunya koordinasi dulu dengan sponsornya. Jadi saya katakan adalah ini proyek kemitraan bisnis dengan modal 2,1. Kita dapat umroh, Mokes, Big Mokes, dan luxury. Nah, berapa lama kita dijalankan? Ya tergantung, bisa 1 tahun, bisa 1,5 tahun, bisa 2 tahun. Tapi kalau 5 tahun, itu bisa juga. Tapi karena di sini kan kita pakai tim, makanya tim ini harus solid. Karena apa? Karena yang selalu
memberikan motivasi satu sama lain. Gitu. Oke, itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Proyek kemitraan tadi 1,67 miliar itu bisa dicapai 1 tahun, 2 tahun. Mudah-mudahan Prime Team dan yang mengikuti Zoom ini kita maksimalkan, keluarkan internal spirit kita. Mudah-mudahan kita di bawah 2 tahun kita sudah bisa mendapat 1,67 miliar. Dan itu tidak sekali, mudah-mudahan itu bisa berkali-kali. Oke, sekarang sesi kedua, profil perusahaan produk. Nah, PT Bandung Ekosinergi Teknologi atau disingkat BES, Bandung Ekosinergi Teknologi. Kalau dalam bahasa Inggris, BES itu adalah terbaik. Mudah-mudahan perusahaan PT BES ini terbaik, tidak hanya di dunia, tapi bisa memberikan kontribusi, kita bisa masuk surga asbab wasilah PT BES tadi. Terus perusahaan yang memasarkan produk-produk berkualitas dengan konsep direct selling. Dengan sistem direct selling, PT BES dapat membuka lapangan pekerjaan dan peluang bagi masyarakat. Dalam prakteknya, PT BES menggunakan akad syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Ya, jadi kembali lagi bahwa PT BES ini adalah perusahaan direct selling. Dan ini membuka lapangan pekerjaan bagi siapapun yang ingin merubah perekonomian, yang ingin syiar dakwah. Di sini tidak usah sampai 10 tahun, 15 tahun kelamaan, Pak. Mudah-mudahan kita tetap semangat, panjang umur. Dalam waktu 2-3 tahun kita sudah minimal dapat 10 miliar. Nah, ini legalitasnya, legalitas perusahaan. Ini ditampilkan dan di buku Clipchat pun sudah ada. Sertifikat keanggotaan AP2LI, Asosiasi Perusahaan Langsung Penjualan Indonesia. Nah, jadi PT Bandung Ekosinergi ini sudah memiliki AP2LI, setelah itu memiliki SIUP-L. Ya, SIUP-L ini adalah surat izin usaha perdagangan langsung. Terus ada SIUP KBLI, lampiran izin usaha efektif. Jadi luar biasa, perusahaan PT BES ini mengutamakan terhadap legalitas. Nah, terus semua produk itu sertifikat halal produk dari Majelis Ulama Indonesia dan dari Badan POM. Semua produk. Penjualan langsung berjenjang syariah, ini bebas dari unsur maisir, goror dan riba. Maisir ini gambling, Pak, judi, ya. Nah, di PLBS ini tidak mengenal namanya maisir dan tidak mengenal namanya tipu-tipuan, Pak. Tapi hati-hati ketika Bapak Ibu berinvestasi, menyimpan uang, tetapi produknya tidak pernah Bapak Ibu pakai, hanya disebutkan namanya, tetapi di situ Bapak Ibu menyimpan uang, nanti dapat sekian persen, tidak jelas, dan itu mengandung maisir dan goror, dan itu tidak dibolehkan dalam agama. Tapi kalau di PT BES ini barangnya kita terima, barangnya kita rasakan, dan kita ajak masyarakat itu supaya bermitra. Nah, ini Dewan Syariah Nasional yang tadi DSN tadi dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini telah memiliki prinsip syariahnya. Ini tanggal 29 September 2021. Nah, berarti belum lama apa ya? Sekarang Oktober, berarti 1 bulan. Alhamdulillah atas pertolongan Allah, PT BES lebih mengutamakan terhadap legalitas. Nah, di sini membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Nah, jadi perusahaan PT BES ini memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia, bagaimana masyarakat Indonesia ini terbebas yang namanya hutang, terbebas yang namanya riba. Riba ini dosanya luar biasa, Pak. Bapak silakan buka di surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Bahkan Allah dan Rasulnya yang akan memerangi.
Dan sekecil-kecilnya riba itu sama halnya kita berzina dengan orang tua kita, dengan ibu kandung kita. Naudzubillah. Maka bagi yang sudah pernah mengalami riba, banyaklah bertobat, banyaklah beristighfar, banyaklah memohon kepada Allah. Mudah-mudahan sisa umur kita sambil siar dakwah ini menjadikan kontribusi kita, mudah-mudahan dosa-dosa kita riba sebelumnya itu terhapus karena kita sekarang menjalankan bisnis, menjalankan syiar dakwah, bagaimana keluarga kita, tetangga kita, mereka terhindar yang namanya riba. Nah, visi dari perusahaan PTBS ini menciptakan 1.000 miliarder setiap tahun. Nah, jadi menciptakan miliarder 1.000 tahun setiap tahun ini sudah terbukti Bapak Ibu. Karena kalau saya lihat bagaimana menjalankan bisnis PTBS ini dalam waktu 1 tahun, itu duplikasi 2 ke bawah terus. Nah, nanti bulan ke-6 atau ke-7 dapat Modcast. Nanti bulan ke-9 dapat Mobilio. Bulan ke-11 dapat Pajero. Bulan ke-12 dapat rumah 1 miliar. Jadi 1 tahun itu 1,67 miliar. Dan bahkan mereka bisa di bawah 1 tahun. Ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan. Bahkan Dhani Abdul Ghani itu beliau 40 hari tembus Mobilio, kalau tidak salah. Ya, jadi di sini perusahaan ini menciptakan 1.000 miliarder setiap tahun. Mudah-mudahan di Prime Team ini insya Allah mudah-mudahan kita tidak 1 tahun, mudah-mudahan di bawah satu tahun. Nah, motonya adalah go berkah no riba. Go berkah itu maksudnya apa? Lanjutkan keberkahan kita. Bagaimana kita hidup ini berkah? Kalau berkah ini kan berarti hidup kita bermanfaat. Allah cinta dan bermanfaat untuk orang banyak. No riba, tinggalkan riba. Kalau kita sudah pernah menjalankan riba, sekarang kita banyak bertobat kepada Allah dan jangan diulangi lagi. Makanya insya Allah kalau kita selalu tertanam di dalam hati, go berkah no riba, insya Allah akan hindari yang namanya riba tadi. Nah, terus apa bedanya bisnis konvensional, dan penjualan langsung? Ini pabrik ada distributor utama, distributor daerah, grosir, pengecer, konsumen. Nah, terus pasang iklan atau billboard. Nah, jadi kalau bisnis konvensional itu adalah tahapannya adalah dari pabrik ke distributor utama, ke distributor daerah, grosir, pengecer, konsumen. Nah, di situ pasti ada namanya iklan atau billboard. Nah, Bapak Ibu, harga Indomie sebenarnya berapa sih? Kalau diterima ke warung-warung kecil kan bisa ada yang 3.000, ada yang 2.500, tergantung Indominya. Tetapi dari pabriknya itu tidak segitu. Kenapa? Karena mereka melalui tahapan-tahapan. Tahapannya dari pabrik dulu, distributor utama, distributor daerah, grosir, pengecer, baru ke konsumen. Nah, terus harus ada pasang iklan lagi. Iklan itu bisa melalui media sosial, bisa melalui billboard. Nah, Nah, tapi kalau direct selling, penjualan langsung, ini cukup dari pabrik langsung ke PTBS, setelah itu langsung ke konsumen. Jadi tahapannya pabrik, setelah itu langsung ke Best Corporation, distributor tunggal. PTBS ini adalah distributor tunggal, setelah itu langsung ke konsumen. Nah, kalau perbedaan alur distributor, bisnis retail konvensional, nah tentunya itu akan memakan biaya distribusi, dan biaya promosi atau iklan. Nah, itu kisaran 40% sampai 70%. Nah, tetapi kalau direct selling, penjualan langsung, itu
yang biaya distribusi dengan biaya promosi itu dihilangkan. Itu diubah menjadi komisi, menjadi bonus, menjadi royalti, dan reward untuk mitra. Nah, itu perbedaannya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau direct selling ini dari pabrik langsung ke distributor tunggal dan langsung ke konsumen. Nah, biaya beban distribusi dan biaya promosi yang 40% hingga 70% tadi itu diubah menjadi komisi, bonus, royalti, dan reward untuk mitra. Jadi wajar kalau kita mendapatkan reward yang cukup luar biasa. Kita closing 2.100.000 dapat 400.000. Kan luar biasa. Kalau misalnya kita closing yang reguler, yang berapa? Reguler itu nilainya 6.100.000. Yang bisnis yang 84 kok, yang 14 juta kita langsung diberikan 14, kita diberikan 2,8 juta. Yang eksekutif 30 juta, kita diberi 20% dari 30 juta. Dapatnya berapa? 6 juta. Langsung itu dikasih. Dan yang paling tinggi adalah priority. Kita kalau closing priority, maka perusahaan memberikan kita adalah 12.400.000 langsung. Dan ketika kita dapat 12.400 itu ya kita langsung beli motor. Artinya kita nggak mesti harus menunggu yang 20 juta tadi. Sebenarnya tergantung kesemangatan dan interaksi Bapak Ibu dengan siapapun. Saya yakin di Zoom meeting malam ini, insya Allah semuanya mobile semua. Nah, sekarang produk yang dipasarkan. Saya katakan adalah produk yang dipasarkan ini ada 5, yang berhubungan dengan kendaraan, yang berhubungan dengan pertanian, yang berhubungan dengan peternakan, berhubungan dengan kesehatan, dan berhubungan dengan kecantikan atau beautician product. Nah, produk-produk itu adalah produk yang dipasarkan oleh PT BES dan yang memasarkan adalah kita sebagai mitra. Nah, produk-produk ini ya saya katakan tadi sebelumnya bahwa produk ini adalah produk yang ditolong Allah. Kenapa produk ditolong Allah? Karena seluruh mitra, seluruh Indonesia itu mengadakan itikaf atau SLC di masjid di Cipatat 3 hari setiap akhir bulan. Saya katakan bahwa produk ini ditolong Allah, manajemennya ditolong Allah, mitranya ditolong Allah. Insya Allah hidup kita berkah. Ya, oke. Nah, kalau Ekomak, ada lagi Ekopiko, LPN Kalsi. Nah, ini adalah produk-produk yang dari kesehatan atau LPN kolagen, LPN kalsi, Abstro. Ada juga susu kambing. Nah, ini produk-produk kesehatan. Nah, terus ada Eco Farming. Eco Farming ini adalah produk untuk pertanian. Jadi pupuk organik berbahan organik super aktif yang sudah mengandung unsur hara lengkap sesuai kebutuhan tanaman dan juga dilengkapi dengan mikroorganisme atau bakteri positif yang akan menjadi biokatalisator dalam proses perbaikan sifat fisik, biologi, dan kimia untuk mengembalikan kesuburan tanah. Nah, itu Eco Farming. Nah, ini produknya. Eco Farming ini manfaatnya luar biasa. Ya, yang pertama adalah meringankan biaya produksi, mempercepat masa panen, meningkatkan hasil produksi, meningkatkan kualitas produksi. Seluruh Indonesia, alhamdulillah, terbantu dengan adanya pupuk organik ini. Nah, Eco Farming ini 30 gram, maaf. 30 gram ini bisa menekan pupuk anorganik 75%. Pupuk anorganik itu seperti pupuk urea, pupuk kimia, ya. Pupuk kimia ini kan pupuk tidak bersahabat dengan tanah. Tapi kalau pupuk Eco Farming ini bersahabat.
karena itu mengandung mikroba. Jadi bagaimana cara pengimplementasiannya? Nah, jadi satu tub ini adalah dicampur pakai air molase seperti air tebu atau air kelapa. 1 liter. Nanti dibuat dalam fermentasi. Nanti di situ ada takarannya. Di dalam eco farming itu kan ada takarannya. Jadi kalau 1 tub 50 ml itu untuk 15 sampai 17 liter air bersih. Setelah itu disemprotkan ke tanah. Saya yakin mitra yang sudah menjalankan bisnis PTBS ini eco farming, insya Allah mereka sudah mengaplikasikan termasuk saya. Nah, ini Habs Pro. Habs Pro ini adalah habatus soda. Habatus soda ini jinten hitam, ya. Jadi ini untuk manfaatnya luar biasa, sebagai gizi terlengkap, baik untuk tulang, meremajakan sel-sel kulit, menangkal radikal bebas. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki permasalahan dalam kesehatan, maka silakan mengkonsumsi produk dari PTBS Habs Pro ini. Itu bisa diminumnya sebelum tidur dan sebelum sarapan. Minum dua-dua. Nanti di situ dampaknya adalah akan mengeluarkan detox. Jadi Bapak Ibu akan kencing, sering kencing maksud saya. Nah, itu sebenarnya sedang membersihkan. Saya Habs Pro ini banyak pengalaman. Tetangga saya selama 1 bulan beliau ini sakit, bahkan ke masjid pun waktu Idul Fitri tidak sholat Idul Fitri dan tidak ke masjid karena beliau sakit. Nah, saat itu saya berkunjung setelah Lebaran, ternyata beliau sakit. Akhirnya saya tawarkan produk Habs Pro ini. Alhamdulillah dalam waktu 4 hari beliau minum pagi, siang, dan malam. Alhamdulillah selama 4 hari beliau sudah pulih kembali dan sudah melakukan aktivitas lagi sampai sekarang. Nah, ini ya produk-produknya. Terus Ecopiko. Nah, Ecopiko ini luar biasa, adalah dari penyulingnya bisa menangkal bakteri atau virus, bisa meningkatkan kesehatan tulang dan gigi, terus juga baik untuk kesehatan kulit dan kesuburan rambut. Nah, ini isinya 100 kapsul. Nah, aturan konsumsinya ini baik diminum 2 kali 2 kapsul per hari diminum. Nah, itu ada penjelasannya sebelum makan. 1 botol isi 100 kapsul atau 450 gram. Ya. Oke, nah setelah itu ada Ecoma Coffee. Nah, Ecoma Coffee ini luar biasa, bisa meningkatkan libido pada laki-laki dan perempuan, meningkatkan kesuburan bagi pria juga, dan membantu mengurangi gejala menopause, memperbaiki mood dan suasana hati, dan menurunkan risiko penyakit prostat. Jadi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, ya bisa mengkonsumsi Ecoma Coffee ini. Ya, terus ada lagi Econa Coffee. Tadi Ecomac, tadi sekarang adalah Econa Coffee atau High Power ya, atau High Power. Nah, ini juga luar biasa, meningkatkan libido pada laki-laki, meningkatkan kualitas ereksi ya, meningkatkan kesuburan bagi pria. Nah, ini bagi yang sudah berkeluarga. Nah, LPN kolagen. Nah, LPN kolagen ini adalah minuman serbuk. Ya, minuman serbuk. Ya, serbuk stroberi dengan pis kolagen. Nah, ini manfaatnya adalah membantu menjaga kulit lebih kenyal, bisa membantu pencegahan penuaan dini atau keriput dan gejalanya. Setelah itu bisa membantu menghilangkan bekas luka pada kulit. Nah, ini untuk perempuan cocok ya. Ini diminum pakai air dingin. Oke. Setelah itu adalah LPN kalsi.
Ya, LPN Slim, maaf. LPN Slim ini adalah minuman serbuk kaya akan serat pangan tinggi ya. Manfaatnya adalah menangkal kolesterol jahat dan diperkaya dengan asam amino, pembakaran lemak, antioksida, premik vitamin, mineral dan ekstra buah-buahan yang baik untuk kesehatan. Jadi Bapak Ibu misalnya ingin badan ramping karena kegemukan dan lain sebagainya, ya minumlah LPN Slim. Ya. Nah ini satu box ini 10 set. Manfaatnya ini banyak, bisa membakar lemak, melancarkan sistem pencernaan tubuh, bisa mengontrol tekanan darah tinggi dan kolesterol. Ya, nah ini ada juga LPN kalsi. Ya, ada LPN kalsi ini adalah meningkatkan ingin, nah sebaliknya, ingin gemuk dan sebagainya, ya meningkatkan, ya minumlah LPN kalsi, meningkatkan nafsu makan, dan ini diperkaya omega 3, 6, 9 yang sangat baik untuk pertumbuhan dan kecerdasan anak. Jadi kalau anak kita ingin cerdas, tentunya anak ini usianya di atas 2 tahun ke atas. Nah ini satu boxnya 10 set. Terus juga ada Epito susu kambing. Nah ini Epito susu kambing ini luar biasa, sangat bagus, bisa mencegah penyakit demam kuning dan lemah jantung, bisa meredakan penyakit darah tinggi, ya meredakan penyakit sendi-sendi, nyeri pinggang, meredakan penyakit batuk kering, meredakan sakit mah, meredakan penyakit saraf yang dialami bila usia semakin lanjut. Nah ini kalau saya biasanya diminumnya menjelang mau tidur Bapak Ibu. Saya menjelang tidur ya saya pasti minum ini. Nanti pas pagi-paginya insya Allah pulih lagi, sehat lagi. Nah ini untuk perempuan LPN Lip Cream. Nah tinggal milih aja. Nah, sini banyak jenisnya ya. Lip Cream ini keunggulannya ya bersifat natural kan gitu. Ada 20 pilihan warna. Bisa Alexandria, Madrid, Sydney, New York, Paris. Nah ini untuk ibu-ibu ya yang suka untuk memakai lipstick. Ini LPN Skincare Serum. Nah ini manfaatnya luar biasa, ya, menjaga kekenyalan dan kekencangan kulit wajah, meremajakan kulit, memperbaiki warna dan tekstur kulit. Ya. Ada LPN Skincare Day Cream and Night Cream. Jadi kalau siang hari pakai day cream, kalau malam pakai night cream. Nah, ini manfaatnya kalau day cream mencerahkan kulit wajah secara intensif, melembabkan kulit wajah, memudahkan bekas jerawat. Nah, ini bisa pakai day cream. Kalau manfaat night cream, mencegah penuaan dini, meredakan perdaan kulit, mencegah serta menghilangkan jerawat dan bekas. Nah, cara pakainya, nah itu ada di situ. Nah, silakan baca. Ketika ibu-ibu ini atau wanita yang suka untuk jaga kesehatan, menjaga diri dalam arti untuk kesehatannya, ya silakan pilih day cream dan night cream. Ada LPN Skincare juga atau cleansing oil, bisa dibaca juga. Ada LPN Skincare Peeling Lotion, LPN Face Body Soap, ini Hand Moist Spray. Nah ini membunuh bakteri dan virus, membersihkan tangan, ya. PTBS tidak hanya menjual produk, tapi juga memberikan peluang usaha.